Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bab analisis materi mata pelajaran fikih MA kelas 11 semester genap yang beranggotakan saya Risma Triswanti dan teman saya Rita Novitasari. Selanjutnya yakni poin pertama yakni ketentuan hukum pernikahan. Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikzan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata nakaha banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin. Demikian pula terdapat kata zawaja yang berupa artinya juga kawin. Ada pula yang mengartikan bahwa pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pernikahan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud yakni ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanannya Maha Esa. Poin kedua yakni konsep tentang penceraian, iddah dan rujuk. Yang pertama yakni penceraian. Penceraian atau talak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga dan ia mempunyai dampak positifnya. Bahkan talak sebagai salah satu syariat dari Yang Maha Mengetahui, talak diyakini mempunyai tujuan luhur di samping terkandung rahasia-rahasia di dalamnya. Jadi dapat diketahui bahwa talak pada dasarnya merupakan cara melepaskan ikatan perkawinan dan sudah menjadi ketentuan syarak bahwa talak itu adalah hak suami dan ia hanya bisa memantalak istrinya. Iddah pengertian iddah secara terminologis adalah masa menunggu bagi wanita yang melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Mendefinisikan iddah sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya yang belum habis masa itu dilarang untuk dinikahi. Yang kedua yakni rujuk. Rujuk adalah tindakan suami kembali kepada istrinya yang telah dijatuhi talak sebelum habis masa iddahnya. Suami boleh melakukan rujuk kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak 1 atau talak 2 perlu akad nikah lagi. Cuma menyatakan saya telah rujuk kepadamu. Sedangkan istri yang dijatuhi talak 3 atau dicerai dengan cara fasih boleh dirujuk kembali oleh mantan suaminya. Hikmah perkawinan yakni hikmah pernikahan yakni sehat, motivator kerja keras dan bebas fitnah. Allah mengisyaratkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena terdapat beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia, menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluknya berpasang-pasang menjadi manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rita. Silakan Mbak Rita. Melanjutkan dari presentasi Mbak Risma Trisusanti, yakni poin 3 mengenai ketentuan Islam tentang pengasuhan anak atau hadonah. Adapun pengertian hadonah di sini berasal dari bahasa Arab, yang mana asal katanya berasal dari kata hadana yahdunu hadnan, yang artinya mengasuh anak, memeluk anak-anak, pengasuh anak.
Disimpulkan bahwa hadanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya, seperti halnya gila dan lain-lain seperti itu nggih. Kemudian rukun dan syarat hadanah atau pemeliharaan serta pengasuhan anak tersebut itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadin dan anak yang diasuh yang disebut mahdum. Jadi rukun hadonah itu ada dua, yaitu hadin dan mahdum, yang kemudian keduanya harus memiliki syarat dan ketentuan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Bagi seseorang yang hendak memelihara atau menjadi hadin, baik laki-laki maupun perempuan, disyaratkan memiliki kelayakan serta kemampuan untuk memikul tanggung jawab atas pendidikan anak dan mencukupi segala keperluannya. Kemudian, tujuan dari adanya hadonah adalah untuk menjaga keselamatan, kepentingan anak, menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan psikologisnya, yaitu mulai dari anak masih kecil hingga dia dewasa. Seorang anak belum memayis atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, hak pemeliharaan diutamakan kepada ibu dibandingkan ayahnya. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai ketentuan hukum waris. Mawaris di sini secara etimologi diartikan sebagai warisan atau merupakan bentuk jamak dari kata miros. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan tentang siapa yang masuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan ahli waris yang tidak berhak menerima warisannya. Istilah fikih mawaris dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Rukun waris di sini ada 3. Yang pertama yaitu al-muwaris, yang kedua al-waris, dan yang ketiga al-waris. Halangan-halangan mewarisi atau mawani al-irs adalah halangan terlaksananya proses waris mewaris. Yang dimaksudkan dengan halangan di sini adalah keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Dengan halangan mewarisi atau mawani al-irti adalah halangan terlaksananya proses waris mewaris. Yang dimaksudkan dengan halangan di sini adalah keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan sekaligus seseorang ahli waris yang memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris. Tetapi karena adanya keadaan tertentu itu sehingga ia terhalang menerima harta warisan. Keadaan ini disebut mahjub atau mahrum. Kemudian pembagian waris dalam Islam terdapat dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2 maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.